Tiane wis mlaku. Oke. Nomor sip. Oke, satu. Nah, ini kan ini sebenarnya pola pikir loh, Mas. Ya, kalau kita pikirkan ya kan. Yang satunya udah selesai pakai ini, tapi yang satunya rasanya kurang lengkap nih kalau nggak pakai ini. Merasa kalau perlengkapannya itu banyak itu berarti lebih baik hasilnya. Iya, pokoknya kita ikut orang tua kita pergi kemana, terus di sana main komputer kita, masa kita mau ngotong-ngotong komputer. Ya. Balik waktu nunul huruf N di sini sama huruf N tombol di keyboard itu rasanya beda juga. Lebih majelep. Iya kan? Kalau halo Sobat Kamadiva, berjumpa kembali dengan saya Arko dan teman saya Sony. Ya, kita bincang-bincang lain lagi hal topik yang sangat menarik ini yang akan kita bicarakan kali ini. Topik apa Mas Sony? Tadi barusan kita ngobrolin tentang Gen Z. Gen Z. Wah, ini Gen Z ini kan banyak dibicarakan buat teman-teman. Kalau dihitung perkiraan umurnya Gen Z ini kan kelahiran tahun 97 sampai tahun 2012. Jadi artinya generasi Gen Z ini sudah ada yang masuk di dunia kerja, tapi juga masih ada yang kuliah gitu ya. Mungkin yang masih sekolah ya. Sekolah juga berarti. 2012 itu berarti umurnya berapa sekarang? 11 tahun. 11 tahun ya, masih sekolah. Masih berarti. SMP, SMA ya. Oke. Nah, berarti bagaimana kita menghadapi Gen Z? Nah, ini buat mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin di kantornya banyak masih sudah menampung generasi Gen Z, atau buat bapak ibu guru yang sekarang ngajar di SMA, ini juga berarti ngadepinnya Gen Z kan? Mungkin SMP ya, SMP masih menghadapi Gen Z. Ada Gen Z-nya. Nah, ini bagaimana menghadapi Gen Z? Nah, satu statement Gen Z itu dikatakan malas. Ini yang mau kita bahas ya. Maunya apa-apa instan. Nah, itu. Kata malas ini berangkat dari karena apa-apa maunya instan. Kan? Itu gimana Mas Arko? Kalau menurut Mas Arko itu yang ini? Kalau menurut saya ini dari sisi sejarahnya aja teman-teman ya. Saya itu Gen X. Jadi teman-teman bisa menebak lah ya usianya berapa. Mas Sony ini milenial ya. Masih generasinya masih di bawah saya berarti. Nah, kalau kita itu dulu lahir di masa era semua toolsnya itu masih terpisah-pisah. Iya, alat-alatnya masih pisah-pisah. Jadi kalau kita mau menggunakan sesuatu itu misalnya anggap aja alat-alat pertukangan gitu itu kan ada macam-macam, ada palu, tang, terus apa gitu kan bisa-pisah gitu ya. Lalu kita bisa menggunakan alat-alat itu dengan baik, maksudnya masing-masing fungsi bisa kita manfaatkan, itu kita bisa menyelesaikan permasalahan kita. Nah, ceritanya simpelnya kayak gitu ya. Jadi nggak ada satu alat yang isinya itu semua toolsnya ada di situ. Nah, kalau generasi Z ini karena semua tools itu mereka ada dalam satu genggaman. Iya kan? Nah, ini toolsnya Gen Z ini. Mereka begitu lahir jebret, ya bukan lahir ya. Mereka tumbuh dewasanya ditemanin sama barang ini gitu ditemanin sama barang ini ya kan. Semua ada di sini ya. Jadi sangat unik. Kita dulu tumbuh dewasa nggak ada barang yang kayak gitu soalnya. Ada. Pola mentok komputer. Tapi pola komputer itu juga fungsinya untuk kan kerja. Ya kan kita kalau pakai komputer itu untuk kerja. Atau mungkin untuk rekreasi game. Gitu kan. Tapi kita nggak bisa loh Mas, kalau pemainnya dulu itu nggak bisa kayak generasi Z sekarang. Pokoknya kita ikut orang tua kita pergi kemana, terus di sana main komputer kita. Masa kita mau ngotong-ngotong komputer? Ya. Harus di rumah. Harus di rumah kalau main. Itu aja dibatasin. Itu kalau punya komputer di rumah. Kalau punya komputer di rumah. Kalau nggak punya kayak saya dulu ya di rentawan. bayar ya. Nah, jadi mereka dilahirkan di dunia yang semuanya serba instan, ya. Instan artinya semua alatnya ada di sini ini gitu loh. Ini Gen Z gitu kan. Sementara generasi sebelumnya itu ininya ada di mana-mana toolsnya ya kan. Nah, yang saya bayangkan adalah gini.
petani. Petani ini ada dua generasi juga sebenarnya di dunia pertanian sekarang, teman-teman. Jadi kalau petani itu ada generasi yang semua alatnya masih manual, ya kan? Jadi pamannya cangkul, lalu terus ada istilahnya untuk bersihin rumput itu gosrok namanya, saya nggak tahu nama bahasa Indonesianya apa. Ada yang buat kalau misalnya mau membajak sawah itu pakai sapi misalnya atau pakai kerbau ditarik gitu kan, itu kan alatnya pisah-pisah gitu ya. Betul. Dan perlu waktu lah untuk kerjain itu gitu kan. Apalagi kalau mau panen gitu ya, mereka itu juga alatnya macam-macam untuk panen itu ya. Ada yang manual, ada yang ini gitu ya. Sekarang mereka di dunia pertanian itu juga ada yang disebut petani instan. Nah, petani instan itu apa? Mereka yang udah pakai mesin semuanya, ya kan? Oh iya, sekarang ibu mertua saya juga udah pakai jasa itu kalau ya? Mau menggemburkan sawah itu, mau tandur itu tanaman itu, ya itu pakai mesin mas sekarang, ya kan? Udah nggak manual lagi. Gitu. Manual lagi. Itu mulai untuk membajaknya udah pakai mesin, lalu nanti pas panennya udah pakai mesin juga, karena bisa dibayangkan kalau menurut mertua saya juga bayangin berapa lubang sawahnya itu kalau manual itu bisa 2 hari ya. Tapi kalau pakai mesin itu paling cuma 1 atau 2 jam. Nah bisa, itu berarti instan ini. Instan. Instan ya kan? Apakah yang instan itu enggak kan persepsinya kan yang instan itu tidak baik gitu tidak kan. Baik. Nah, itu kan generasi kita yang punya persepsi kayak gitu ya kan. Makanya ini kan generasi kita ya. Mie instan itu nggak baik, yang instan nggak baik gitu kan. Padahal instan itu malah justru motong banyak waktu sebenarnya. Betul. Kita ada yang kita hemat, namanya waktu itu yang bisa kita hemat gitu ya. Dan mereka teman-teman yang di Gen Z ini itu hidup di era di mana toolsnya memungkinkan untuk mereka bisa potong itu tadi. Yes, potong waktu itu tadi yang tadinya mungkin kita kerjakan lama, dengan mereka ngelakuin itu jadinya cuma sebentar aja udah kelar mungkin. Betul. pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka jadi kelar cepat gitu kan. Contohnya kayak ini misalnya. Apa, Mas? Ini kalau orang ya saya atau orang tua gitu ya, lihat anak-anak itu kan HP-nya kok harus yang canggih-canggih gitu itu kan ngapain harus pakai HP canggih-canggih, orang biasa aja sudah bisa dipakai gitu kan. Fungsinya itu kembali lagi ini secara penggunaan gitu loh. Teknologi itu dipakainya untuk apa aja. Iya betul. Kalau misalnya orang-orang yang jadul gitu kan, saya nyebutnya jadul karena saya termasuk yang jadul. Handphone cuma buat SMS sama telepon. Punya HP loh. Padahal di dalamnya lengkap ini. Bukan SMS sih sekarang, WA, Telegram gitu kan, sama telepon gitu kan. Email juga kadang-kadang ya baca aja, tapi balas lewat situ juga merasa nggak nyaman. Agak males gitu kan. Kalau balas email ya pakai laptop gitu kan. Itu lebih nyaman karena namanya juga pekerjaan harus pakai laptop gitu kan. Dan walaupun sekarang udah banyak ya gadget yang sebenarnya bisa semua fungsi termanfaatkan di satu device yang namanya smartphone tadi. Betul. Tapi kita masih seneng punya laptop, punya tablet gitu kan. Laptop buat kerja, tablet buat nonton, HP buat teleponan kayak gitu. Aduh. Padahal Gen Z itu nggak kayak gitu loh. Nggak kayak gitu mereka. Mereka kemana-mana udah cuma bawa satu aja, ini udah. Tapi mereka pengen yang canggih. Iya. Yang maksudnya yang mumpuni untuk menyelesaikan pekerjaannya mereka. Istilahnya bukan pekerjaannya, aktivitas lah. Mungkin kalau belum kerja kan bisa juga kan. Yang jadi YouTuber mungkin mereka butuh handphone yang cukup kuat untuk nanti setelah video tadi di take, kalau misalnya ukurannya 4K mereka langsung rendering di situ gitu kan. Betul. Untuk diupload ke YouTube mereka butuh yang berarti ini gitu. Pengaruhnya adalah Gen Z yang serba instan ini menyangkut ke pola pikir berarti Mas ya. Iya. Kalau saya lihat sih memang ada perbedaan pola pikir yang terbangun oleh situasinya ini. Situasi tumbuh. Bertumbuhnya mereka, pertumbuhannya mereka itu masanya itu beda sama kita gitu. Jadi sebenarnya kalau umpamanya kita ibaratnya kita sebenarnya bisa aja semuanya nyelesain lewat satu alat ini gitu kan. Tapi rasanya masih ada rasa yang kurang kalau kita. Iya, rasanya ada yang kurang. Nah, ini Mas Arko mungkin boleh cerita itu ada teman yang ikut workshop itu apa itu gitu. Ini teman-teman ada cerita workshop menulis ini ya, teman-teman saya kebetulan ada teman yang menyelenggarakan workshop menulis gitu ya. Nah, yang ikut itu ada dosen, ada
pensiunan tentara, ada apa dan sebagainya. Lalu ada satu anak itu waktu itu masih usia SMA kelas 1 gitu ya. Itu ikut. Nah, tahu nggak teman-teman? Yang lainnya itu membawa laptopnya canggih-canggih, handphonenya juga nggak kalah canggih. Terus ada beberapa bapak-bapak yang masih bawa buku. Karena itu referensi kan, karena ini menulis ya kan, dia butuh referensi gitu kan. Google kalah lengkap sama buku itu. Dia ini lengkap buat dia harus bawa buku ini karena nanti saya topiknya ada yang di buku itu semua gitu. Yang dia mau tulis gitu kan. Nah, ini generasi yang bukan Gen Z. Kebetulan yang anak SMA itu datang ditanyain sama teman saya, "Loh, mana laptop kamu?" "Oh, nggak apa-apa, saya pakai handphone aja." Nah, teman-teman, workshop selama 2 hari menulis, dan ini memang bootcamp, artinya mereka juga menginap di situ dan mereka aktivitas langsung semuanya di situ, begitu ya. Si anak Gen Z ini di hari terakhir dia yang ngumpul pertama kali, ya, calon bukunya itu, ya. "Pak, kirimnya pakai apa?" "Oh, PDF-in aja lewat WA atau Telegram saya." Dia langsung jebret. Yang lainnya masih sibuk, teman-teman, ya kan? David aja bingung gitu. Masih sibuk, ada di laptop saya, sementara WA sama Telegram saya ada di sini. Gimana nih hubungin laptop sama ininya? Kan bingung. Tapi mereka kalau suruh ngerjain di sini nggak bisa, ngetik di sini nggak bisa, karena pikir mereka yang namanya kerja. Ini kan mereka ikut workshop menulis, itu artinya mereka mengerjakan sesuatu itu harus di laptop. Ya, pakai laptop ya. Pakai laptop. Nah, teman-teman Gen Z tadi ngerjainnya di handphone, cari data-datanya juga pakai Google. Ada di handphone. Iya, itu ada di searching handphone. Searching di handphone. Nulisnya juga di handphone. Ngumpulnya udah langsung aja, tinggal ngirim di handphone. Di PDF-in di handphone. Di PDF-in di handphone, dikirim. Lewat WhatsApp dari handphone juga. Dari handphone juga. Udah selesai. Artinya zaman sekarang itu ada satu alat yang punya banyak fungsi tools itu. Sementara bapak-bapak yang lainnya masih bingung pinjam flash disk lah dan sebagainya. Si teman saya yang bikin acara juga harus nyediain flash disk untuk beberapa peserta yang lainnya itu artinya. Nah, ini kan ini sebenarnya pola pikir loh, Mas. Kalau kita pikirkan ya kan. Yang satunya udah selesai pakai ini, tapi yang satunya rasanya kurang lengkap nih kalau nggak pakai ini. Merasa kalau perlengkapannya itu banyak, itu berarti lebih baik hasilnya. Ya nggak ada persepsi itu mungkin kan. Ya kan itu persepsi kan. Kalau alatnya lebih lengkap itu berarti lebih baik hasilnya, dan mungkin peralatan yang lebih mahal juga menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Itu kan persepsi gitu kan. Nah, ngomongin tentang mahal tadi kan sebenarnya kalau dihitung-hitung kita beli handphone yang paling canggih berapa juta sih gitu ya kan. Mungkin ya sampai yang 15 juta, 20 juta lah itu yang paling bagus saat ya kan? Ini ya flagship lah istilahnya gitu ya. Itu kan? Merek flagship itu. Dibandingkan kalau kita beli laptop ya kan, terus belum nanti masih punya handphone ya. Nah, itu kalau dijumlah-jumlahkan mungkin harganya lebih mahal dibandingkan yang dibawa oleh anak SMA tadi gitu ya kan. Padahal hasilnya mungkin ketikannya juga ya itu nggak ada hubungannya sama sekali sama peralatan itu. Nggak kayak zaman dulu Mas, menulis. Kalau zaman dulu kan menulis, misalnya bolpennya bagus sama bolpen jelek itu menghasilkan tulisan yang berbeda. Itu kan persepsinya kita zaman dulu, karena kita belajarnya memang seperti itu. Kita hidup di zaman yang seperti itu. Mungkin kali waktu nunul huruf N di sini sama huruf N tombol di keyboard laptop itu hasilnya beda juga. Lebih majelep. Iya kan? Kalau ini ada tombol-tombol itu kan rasanya puas gini kan. Apalagi zaman dulu teman-teman itu ada ngetik 10 jari ya. Masa nggak digunakan ilmu itu ya kan? Sekarang padahal kalau anak-anak ngetik ya 2 jari. Ngetik 2 jari. Jempol kanan dan jempol kiri kan? Jempol 2 jari. Iya, udah ini gantian jempol ini. Kecepatannya nggak kalah cepat sama yang 10 jari ya. 10 jari itu. Luar biasa ya. Aku aja kalau misalnya mau perlu kerja serius ya terpaksa harus buka laptop gitu ya. Kenapa? Karena bisa dikerjakan lewat handphone, tapi ya gimana ya? Nggak buat
mungkin orang seusia aku itu merasa bahwa pakai laptop itu lebih nyaman, lebih enak gitu ya kan. Padahal anak-anak Gen Z ini mungkin nggak perlu terus bawa laptop kemana-mana, berat gitu ya. Berat ya. Jadi mereka bawanya ya udah ini nanti kalau saya punya keponakan juga, dia kebetulan ikut kalau sekarang dia ngambil kuliahnya justru ikut yang online gitu ya. Anak-anak sekarang berpikirnya udah kuliah aja yang online gitu ya. Ngapain juga kuliah offline gitu ya? Iya. Kan tujuannya cuma butuh dapat ilmunya kan? Iya betul. Nah itu juga dia semuanya serba udah ada di handphonenya. Bahkan waktu meeting itu dipaksa sama dosennya untuk zoomnya pakai laptop. Dia setting pakai ini, dibuat mendatar atau bagaimana biar kelihatan seakan-akan itu pakai laptop katanya. Dan bisa dan nggak ketahuan kan artinya. Nah kan dosen juga mau ngecek gimana sih siswanya mau pakai laptop atau enggak gitu. Pakai handphone ya, pakai laptop ya kan. Secara kan sebenarnya kan yang penting kan apa yang disampaikan itu tertangkap ya istilahnya, bukan masalah alatnya sebenarnya. Betul. Yang penting koneksinya itu malah jauh lebih penting daripada. Ya betul. Nah generasi, nah ini teman-teman tadi instan, bahasa instan, istilah instan tadi itu ya. Istilah instan itu tadi itu kan yang melabelin instan sebenarnya kita. Bahkan kita mengatakan orang instan itu orang yang tidak menghargai proses. Ini kan lebih lagi nih, lebih tajam lagi nih, lebih lebih menyakitkan lagi. Tidak menghargai proses, padahal mungkin kalau kayak tadi itu yang di orang membajak sawah tadi itu. Iya, betul. Dia tetap melakukan proses. Cuman prosesnya beda. Yang satunya 2 hari, yang satunya 2 jam. Iya, betul. Iya kan? Sama-sama ada prosesnya sebenarnya. Iya, cuman yang satu memang lebih cepat prosesnya gitu. Betul. Apakah hasilnya jadi lebih jelek yang 2 jam daripada yang 2 hari? Kan itu pertanyaan besarnya sebenarnya. Saya perlu nanya ini langsung sama bapak mertua saya. Apakah ada perbedaan berbeda jumlah yang dipanen sampai hilang 2 karung atau 3 karung? Ternyata enggak juga ya. Enggak juga. Yang dipanen instan sama yang dipanen manual tadi itu. Iya betul. Bahkan kalau dihitung-hitung teman-teman kata mertua saya lebih untung manen instan. Karena kalau manen manual itu bayar tenaga tenaganya mahal. Bahkan sekarang ada istilah bayar tenaga boleh separuh, tapi separuhnya kayak hasil panennya paron gitu ya istilahnya. Iya. Bagi hasil. Iya sih. Ya itulah. Jadi jangan salah ya, mungkin teman-teman Gen Z ini yang kita anggap, kita labeli instan ini sebenarnya mereka juga tetap berproses. Mereka juga mengalami problemsnya mereka sendiri dan mereka menyelesaikan dengan caranya mereka sendiri yang saat ini sebenarnya. Betul. Ya. Jadi yang itu yang kita anggap bahwa itu ya kalau dengan cara seperti itu ya yang paling baik adalah cara saya gitu. Padahal kan cara bisa banyak, bisa macam-macam ya. Itu. Ya, contoh sederhana kan kayak gini ilustrasinya. Mie instan aja butuh proses untuk masak 5 menit. Ya kan. Nah, 5 menit masaknya mie instan ini ada orang yang anggap itu cepat. Ada orang yang anggap itu lama. Nah, artinya adalah kita ngomong ke Gen Z saya ya, generasi saya ngomong ke Gen Z, terlalu cepat. Ya mungkin terlalu cepat itu kacamata saya. Yang anggap 5 menit tadi itu jadi instan itu tadi karena cepat. Buat Gen Z 5 menit lama. 5 menit lama. Yang cepat itu ya 5 detik. Itu kan. Jadi instannya itu sebenarnya diremuk terus diremet. Jadi mikir yuk 5 detik. Instan itu. Betul. Jadi masalah instan itu masalah kacamata kita masing-masing tentang waktunya sebenarnya ya kan. Dan jangan salah, memang di dalamnya pasti ada proses juga ya kan. Cuma prosesnya itu yang satunya kelihatan bisa kelihatan tahapan-tahapannya gitu ya kan. Yang satunya ya karena mengacu pada hasil ya kan. Nah, tapi bisa kayak gini nggak Mas? Ada pandangan dari teman-teman yang milenial atau Gen X gitu kan, atau malah baby boomers itu melihat bahwa kenapa kok yang instan itu
belum tentu bagus. Nah ini mungkin ya persepsi ya ini persepsi betul. Lagi ya. Ini mungkin ada nggak cara berpikirnya kayak gini. Jadi kalau misalnya mereka sedang melakukan sesuatu yang dilakukan secara pelan gitu kan, itu lebih apa ya? Lebih kuat. Misalnya belajar kalau pelan-pelan itu lebih kuat ingatannya kayak gitu ya, betul, gitu kan, atau apa itu kalau dilakukan pelan-pelan itu hasilnya pasti lebih rapi gitu ya. Itu kan persepsi dari ini orang-orang yang nggak usah jauh-jauh Mas, saya juga masih kayak gitu. Iya kan, kalau bisa pelan-pelan di sana hasilnya lebih rapi kan. Lebih rapi, lebih menghayati atau ini lebih yakin sebenarnya. Lebih yakin. Kuncinya sebenarnya di situ. Lebih yakin. Yakin. Yang kita kerjakan ya itu jadi tahu tahapannya, jadi lebih yakin. Dan mengatakan hasilnya bagus karena kita yakin pekerjaan kita lalui dengan terlihat prosesnya tadi itu. Prosesnya tadi itu. Betul. Kalau mereka kan ini sekali lagi kacamata kita. Terus tahu-tahu udah ada hasilnya gitu ya kan. Apakah ini hasilnya lebih baik daripada yang dilakukan pelan-pelan tadi? Iya, gitu kan? Betul. Itu yang kita belum berani compare kan kadang-kadang. Iya, mestinya kita bikin pertandingan itu. Iya. Buat sesuatu yang dikerjakan selama 2 hari sama buat sesuatu mungkin yang dikerjakan selama 2 jam gitu ya. Hasilnya mungkin tujuannya sama. Tujuannya sama. Gitu. Nanti setelah di-compare hasilnya apakah baik yang cepat atau ini perlu ada penelitiannya ini. Ada pertandingannya nih kelompok Gen Z supaya tetap bisa istilahnya meyakinkan bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah terbaik. Gitu. Iya, jadi itu versi mereka gitu kan. Betul. Jadi kita nggak bisa menilai baik tidaknya dengan kacamata baby boomers misalnya kayak gitu kan. Nah, tapi kok ini ada plus minusnya Gen Z ini Mas. Plus minusnya kalau di kantor sih menurut aku plus. Karena apa? Pekerjaan cepat rampung, jadi nanti kita sebagai senior bisa nambahin pekerjaan lagi. Plus kan? Plus sih. Tapi kalau buat sekolahan minus Mas. Sekolahan minus, kenapa minus Mas? Minus adalah karena guru harus nambahin PR, harus nambahin tugas, karena anak ini cepat menyelesaikan tugasnya dibandingkan yang lainnya gitu. Oh, ya jadi lebih sibuk. Harus nyiapin lebih banyak, ya kan? Iya, itu minus ya. Mas. Buat saya yang sebagai gurunya minus, ya kan? Iya. Buat mereka plus sebenarnya karena dia dalam waktu mungkin katakanlah 2 jam dia bisa menyelesaikan mungkin 100 soal katakanlah gitu ya kan. Buat saya harusnya dalam waktu 2 jam itu saya nyiapin 25 soal, jadi harus nyiapin 100 soal. Ya kan? Minus buat saya. Walaupun nggak tentang soal juga sih. Ya, contoh sederhana. Yang lain banyak hal ya itu. Jadi itu teman-teman. Nah, ini yang mungkin juga ditakutkan oleh Bapak Ibu guru kita di sekolahan dengan situasional teman-teman Gen Z, sehingga sangat mudah kita melabel Gen Z itu instan dan tidak dan malas. Label malas itu sebenarnya untuk melindungi kita supaya tidak mendapatkan beban kerja tambahan. Tapi kalau di pekerjaan di kantoran enak, ya kan? Seniornya lebih seneng gitu kalau punya junior Gen Z gitu kan, cepet ngerjainnya, tambahin pekerjaan lagi gitu. Lah, buat yang di sekolahan ini Bapak Ibu guru, saya yakin pasti Bapak Ibu guru ini generasinya belum di Gen Z, ya kan? Belum sampai ada Gen Z yang jadi guru mungkin ya. Iya, kayaknya belum ada Gen Z mungkin jadi guru. Mungkin guru-guru muda mungkin kalau misalnya. Muda. Tahun tadi risetnya dari berapa Mas? 92. Ya mungkin udah ada yang jadi guru. Udah ada ya, muda jadi ya. Guru muda udah ada ya. Iya, tapi mungkin masih ada cita rasa milenialnya. Nggak benar-benar mundi Gen Z. Nggak benar-benar Gen Z. Yang 92, mungkin sampai 95 itu masih ikut-ikut lah, yang atasnya lah, gitu ya kan. Karena saya aja sebenarnya Gen X yang terakhir, jadi saya masih milenial juga. Tapi untungnya saya milenial awal, jadi nggak terpengaruh sama generasi X ya. Ini jadi jangan-jangan kata
kata malas ini hanya untuk menutupi generasi-generasi sebelumnya yang tidak bisa mengikuti instannya Gen Z. Ya. Itu aja. Ya, oke. Ya. Mungkin gitu dulu teman-teman yang kita bahas tentang hal ini ya. Kita nanti akan bahas yang lainnya lagi di pertemuan berikutnya. Thank you semua. See you. Bye bye.